down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Baik, saya akan melanjutkan instrumen identifikasi anak cerdas istimewa berdasarkan aspek perkembangan. Yang pertama ada aspek perkembangan kognitif. Nah, setelah kami melakukan observasi dan wawancara terhadap orang tua Nanda, dalam perkembangan kognitif pada Nanda menunjukkan Nanda mampu pada semua butir atau poin pada instrumen. Pada aspek perkembangan kognitif, hal ini kami ketahui dari orang tua Nanda bahwa Nanda sendiri mampu dengan baik pada butir atau poin-poin yang kami tanyakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puteri Rahmatika dengan NIM 191012722009. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi. Dari hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan kepada Nanda dan orang tuanya, Nanda ini orangnya sangat peka perasaannya. Kemudian Nanda juga sangat terbuka dengan pengalaman dan hal-hal yang baru untuk melakukan sesuatu. Dan dia juga menuntut kesempurnaan dalam melakukan hal-hal tertentu atau bisa dikatakan perfeksionis. Seperti yang telah dikatakan oleh orang tuanya, bahwasanya Nanda ini ketika melakukan suatu tugas atau mengerjakan tugas, ia harus mengerjakannya dengan rapi dan dengan baik serta secara mendetail. Kemudian, Nanda juga memiliki rasa ingin tahu dan penasaran yang tinggi, seperti yang telah dijelaskan oleh orang tuanya, bahwa Nanda ini ketika bertanya, dia harus benar-benar mendapatkan jawaban yang mendetail sesuai dengan keinginannya. Jika ia belum mendapatkan jawaban yang mendetail, maka Nanda ini akan terus bertanya hingga pertanyaan yang dia lontarkan itu terjawab dengan baik. Kemudian, Nanda juga sangat mandiri orangnya. Nah, Nanda ini juga selalu berusaha untuk mencari kebenaran. Terus, apabila dia belum mendapatkan kebenaran itu, maka ia akan mempertanyakan. Nanda juga senang menghadapi tantangan dan mengambil resiko. Kemudian, Nanda juga sangat mengedepankan nilai-nilai keadilan dan integritas atau kejujuran, dan juga memiliki minat yang beragam, mulai dari minat dalam menggambar, kemudian olahraga renang, olahraga bersepeda, dan juga olahraga badminton. Nanda juga senang memandang persoalan itu dari berbagai macam sudut pandang. Seperti yang telah dikatakan oleh orang tuanya, Nanda ini memiliki kakak dan adik. Nah, kemudian apabila Nanda ini berbeda pendapat dengan kakak ataupun adiknya, Nanda ini dapat memecahkan persoalan itu dari melihat berbagai sudut pandang dan pendapat, mulai dari pendapat kakaknya ataupun adiknya. Nah, namun dalam hal kepribadian, Nanda ini orangnya tidak introvert, tetapi seperti lebih ke extrovert, di mana dia dapat berkomunikasi dan berinteraksi walaupun baru mengenal orang, dan dapat leluasa dalam berinteraksi dengan orang baru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada aspek perkembangan kreativitas. Pada perkembangan kreativitas, sekitar 99% Nanda mampu berdasarkan poin-poin atau butir yang tertera pada instrumen identifikasi anak cerdas istimewa berdasarkan aspek perkembangan. Pada perkembangan kreativitas, hanya satu poin Nanda tidak dapat memenuhi, yaitu pada poin memiliki selera humor. Menurut kami, Nanda lebih cenderung kepada anak yang lebih serius dan realistis, sehingga selera humor Nanda termasuk rendah, dan Nanda tidak bisa memenuhi pada poin ini. Dan menurut saya, untuk perkembangan kreativitasnya, hampir semua butir atau poin Nanda mampu memenuhinya. Perkembangan sosial, anak merasa lebih puas dan senang akan dirinya. Anak lebih cenderung memilih teman yang memiliki keseimbangan usia intelektual daripada secara kronologis berada dalam usia yang sama, dalam artian suka bergaul dengan orang yang lebih dewasa. Anak juga menunjukkan penyesuaian emosional yang lebih dari teman sebaya, tapi sangat tergantung dengan latar belakang sosial ekonomi daripada kecerdasan anak.
Anak juga sensitif terhadap problem orang lain. Anak mudah beradaptasi dan diajak komunikasi. Anak juga memiliki rasa tanggung jawab. Anak juga pandai dalam memimpin. Dan anak suka bergaul dengan orang yang lebih dewasa daripada umurnya. Baik, akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ripka Raya Bangun dari kelas 02, dan kita akan membahas aspek perkembangan belajar. Jadi setelah kami amati saat bertemu dengan Nanda di waktu yang lalu, Nanda memiliki perkembangan belajar yang baik, yang pesat. Oleh karena itu tidak heran bila mana Nanda juara di kelasnya dan juara umum juga. Dari bulir-bulir instrumen yang telah diisi, Nanda dapat mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Dan dari cerita orang tuanya, bila mana Nanda mendapat tugas sepulang sekolah, dia mengerjakan tugasnya terlebih dahulu. Lalu setelah tugasnya selesai, bebannya selesai, lalu dia mau untuk bermain dengan adiknya, dengan temannya, dan lain-lain. Di situ kita melihat bahwa dia mementingkan tugas-tugasnya terlebih dahulu. Dia tidak tipe anak yang terburu-buru dalam mengerjakan tugas. Dia tidak mau terlambat-terlambat. Nah, Nanda ini juga dalam daya nalarnya dia tajam, dia memiliki konsentrasi yang tinggi, dia juga senang mencari tahu informasi. Jadi kalau dia kesulitan dalam mengerjakan tugasnya, dia mau cari Google gitu, dia cari informasi gimana caranya supaya tugasnya bisa selesai, dari mana dapat jawabannya. Mungkin memang Nanda masih kurang cepat dalam menguasai bahan pelajaran. Lalu dia juga masih sulit memahami hubungan antara fakta dan hubungan, perlu dijelaskan lebih lanjut lagi. Dan menurut keterangan dari ibunya, Nanda ini masih kurang cepat untuk seperti memahami isi paragraf, menentukan kalimat utama atau gagasan utama dalam suatu paragraf. Nah, itu saja katanya. Namun dia anaknya cepat mengingat dan tidak cepat lupa, dan memiliki perbendaharaan kata yang cukup luas. Nanda juga memiliki rasa ingin tahu yang luas. Jadi dia tidak hanya di bidang akademik, tapi dia mau terjun ke seni, ke olahraga. Jadi dia memiliki cakupan yang cukup luas karena rasa ingin tahunya yang tinggi, dan juga dia mengeluarkan effort yang besar untuk mempelajari hal-hal yang dia ingin tahu. Baik, kita masuk ke lembar nominasi orang tua. Jadi menurut pertanyaan-pertanyaan untuk orang tua yang telah dijawab oleh ibunya, jadi kita mendapatkan bahwa Nanda adalah anak yang cukup terbuka. Nah, seperti kebiasaan keluarga mereka, sebelum istirahat malam hari, mereka senang berbagi cerita bagaimana hari itu mereka habiskan dengan kegiatan-kegiatan mereka. Mungkin ada pengalaman, mungkin ada kisah-kisah, baik kisah yang senang, mungkin ada juga yang kurang. Itu tetap diceritakan oleh Nanda, berbagi dengan orang tuanya. Nah, Nanda ini juga anaknya senang mengeksplor, senang mencari tahu hal baru, senang mempelajari hal baru. Dan dia juga anaknya suka bertanya, apalagi hal yang belum dia tahu sama sekali. Dia bertanya, tapi pertanyaannya itu sangat-sangat mendetail. Bahkan orang dewasa berpikir, kok bisa ya anak seusia ini pertanyaannya udah sedalam ini gitu, sekompleks ini gitu. Nah, dia anaknya seperti itu, kata orang tuanya.
Dia anaknya bertanya sampai ke dasar-dasar supaya rasa ingin tahunya tuh lega, lepas gitu. Dia maunya plong. Nah, begitu saja nominasi dari orang tua. Pada nominasi diri, di bagian kinestetik, anak memiliki kebutuhan untuk selalu bergerak dan melakukan aktivitas. Anak juga memiliki memori fisik yang hebat, lalu tampak berbakat dalam bidang olahraga, menari, dan aktivitas fisik lainnya. Anak memiliki gerakan yang sangat terkondisi dan mempunyai naluri yang bagus tentang gerakan tubuh, seperti koordinasi gerakan tangan, mata, dan refleks serta reaksi yang baik. Anak belajar paling baik melalui aktivitas yang menggunakan tangan. Anak juga suka menyentuh, merasakan, dan memegang sesuatu. Anak suka bereksperimen. Anak juga lebih suka menggunakan jarinya untuk menunjuk sesuatu daripada menjelaskan. Dan anak sangat gemar belajar melalui praktek, juga menyukai permainan yang menarik dan menyibukkan dirinya. Pada lembar nominasi guru dari peserta didik Ananda Tasya Aulia Isnaini dikatakan bidang yang peserta didik senangi adalah menggambar. Prestasi peserta didik dalam bidang tersebut sangat memuaskan dan anak konsisten dalam bidang yang digelutinya. Menurut guru dari peserta didik, anak tersebut memiliki bakat ataupun berbakat. Peserta didik juga mampu memahami materi pembelajaran dengan cepat. Peserta didik memiliki pengetahuan yang luas. Peserta didik mampu memecahkan masalah dengan cepat dan tepat. Peserta didik memiliki kemampuan dan keberanian berbicara di depan kelas. Peserta didik juga sering mengajukan pertanyaan yang kritis atau sering mengajukan pertanyaan saat peserta didik berada di dalam kelasnya. Peserta didik mampu menjelaskan kembali pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Peserta didik juga mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Peserta didik juga memiliki banyak teman. Dan peserta didik memiliki keberanian dalam mengemukakan pendapat atau idenya. Lalu peserta didik juga tidak merasakan keberatan atau mengeluh ketika diberikan tugas yang sulit dari gurunya. Baiklah, kemudian yang berikutnya adalah nominasi teman sebaya. Pada pertanyaan yang pertama, apakah dalam proses pembelajaran berlangsung Nanda sering bertanya? Nah, kemudian menurut teman sebayanya Nanda, jawabannya adalah iya. Nanda sering bertanya dalam proses pembelajaran berlangsung. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah Nanda sering menghabiskan waktu istirahat dengan belajar? Menurut teman sebayanya Nanda, tidak. Namun, ketika ada tugas yang diberikan oleh guru yang belum terselesaikan, maka Nanda akan menyelesaikan tugas itu terlebih dahulu, walaupun waktu istirahat sudah tiba. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, ketika guru menyuruh untuk memaparkan materi di depan kelas, apakah Nanda bersedia dengan senang hati menuju ke depan untuk menjelaskan? Jawabannya adalah iya. Tanpa disuruh pun, Nanda akan maju ke depan kelas secara sukarela. Nah, pertanyaan yang keempat yaitu, apakah Nanda menyenangkan di kelas? Berikan alasannya. Dari wawancara yang telah dilakukan, iya, Nanda menyenangkan di kelas karena selalu mendukung teman. Nah, kemudian pertanyaan yang kelima yaitu, ketika kamu atau teman sebaya disuruh untuk membentuk kelompok oleh guru, apakah Nanda akan kamu tunjuk menjadi ketua kelompok? Berikan alasannya. Jadi menurut jawaban dari teman sebaya, iya, karena Nanda itu anaknya pemberani. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, saat diadakannya perlombaan dalam menghias kelas, menurutmu atau teman sebaya, apakah Nanda banyak memberikan ide-ide yang baik
Jawaban dari teman sebaya adalah tidak. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah Nanda tidak suka memperhatikan penjelasan guru, tetapi ketika ditanya oleh guru, ia bisa menjawab dengan baik pertanyaan yang diberikan? Jawaban dari teman sebaya adalah pada saat penjelasan guru, Nanda ini cenderung memperhatikan. Dan pada saat ditanya pun, Nanda mampu menjawab pertanyaan dari guru. Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Nanda termasuk orang yang ambisius untuk memperoleh nilai yang sempurna? Menurut pendapat dari teman sebaya, iya. Apabila ada jawaban yang dikerjakan Nanda ini salah, maka Nanda akan bertanya pada guru, kenapa jawaban yang dikerjakannya itu salah, dan meminta penjelasan apa yang salah dari pengerjaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ketika menjadi seorang pemimpin dalam sebuah kelompok, Nanda ini memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam mengarahkan kelompoknya? Menurut teman sebaya, iya. Baik, saya akan melanjutkan tentang instrumen identifikasi anak cerdas istimewa dan bakat istimewa berdasarkan teori Randuli. Nah, untuk ini ada sekitar 3 poin. Yang pertama, kemampuan di atas rata-rata, komitmen terhadap tugas, dan kreativitas yang tinggi. Nah, untuk poin pertama, kemampuan di atas rata-rata, ada sekitar 6 poin. Nah, Nanda tidak dapat memenuhi 3 butir poin, yaitu yang pertama terdapat pada nomor 1, yaitu memiliki tingkat berpikir abstrak yang tinggi, penalaran verbal dan numerikal, hubungan spesial, ingatan, dan kelancaran kata. Untuk poin kedua yang tidak dapat Nanda penuhi terdapat pada poin nomor 5, memiliki kemampuan memperoleh dan membuat sejarah, pengetahuan formal, teknik dan strategi dalam menyelesaikan masalah tertentu. Nah, sebenarnya untuk poin nomor 5 ini, Nanda bisa menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Namun, menyelesaikan masalahnya menurut pendapat Nanda sendiri, bukan berdasarkan pengetahuan normal. Jadi, Nanda itu menyelesaikan masalahnya menurut pendapatnya sendiri. Oh, menurut aku gini. Bukan menurut berdasarkan, oh ini karena ini, bukan. Selanjutnya ada poin nomor 6, yaitu memiliki kemampuan dalam memilih informasi yang relevan dan tidak relevan dengan problem dan bidang strategi tertentu, alat dan bidang studi tertentu. Nah, untuk poin selanjutnya, komitmen terhadap tugas, ada 1 poin Nanda tidak dapat memenuhinya, yaitu terdapat pada poin nomor 5, yaitu memiliki kemampuan mengidentifikasi masalah-masalah di bidang-bidang tertentu. Jadi Nanda ini tidak bisa mengolah atau mengidentifikasi masalah-masalah pada bidang tertentu. Jadi menurut Nanda, masalah A dan masalah B itu tuh sama, menjadi satu kesatuan. Jadi menurut dia, masalahnya itu cuma ada 1 dalam 2 masalah tersebut. Gitu. Selanjutnya ada kreativitas yang tinggi. Nah, untuk poin ini Nanda juga memiliki 1 poin yang tidak dapat dipenuhi, yaitu sensitif terhadap karakteristik, ide, dan Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.